Menurunkan berat badan merupakan tantangan tersendiri bagi kita yang memiliki bobot ekstra. Kadang untuk memulainya diperlukan motivasi dan langkah awal yang tidaklah mudah. Saya sendiri pernah memiliki bobot sekitar 100 kg lebih. Tentu dengan ukuran saya yang besar tersebut membuat saya kesulitan dalam berbagai hal. Salah satunya ialah berlari atau melakukan olahraga yang berat atau mencari baju dengan ukuran yang sesuai. Kemudian saya pun memutuskan untuk memulai menurunkan berat badan dan seringkali yang saya lakukan tersebut tidaklah membuahkan hasil. Karena yang terjadi kebanyakannya ialah saya menyerah untuk menurunkan berat badan. Nah, dalam video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara saya menurunkan berat badan hingga 20 kg lebih. Setelah saya berusaha mencari langkah-langkah yang tepat dan berbagai metode percobaan trials and error. Oh iya, sebelum kita memulai videonya, perlu saya sampaikan bahwasanya video kali ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Tentu hasilnya akan berbeda bagi tiap orang. Oke, kita langsung saja, mari kita simak bersama-sama. Makanan yang sehat dan pola makan. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, mengurangi porsi makan dan mengganti lifestyle dalam hal makanan adalah faktor yang paling sulit dalam program menurunkan berat badan. Karena kita telah terbiasa makan dengan porsi tertentu berapa kali dalam sehari dan seberapa banyak. Dalam program menurunkan berat badan yang harus kita pantau dan atur sedemikian rupa adalah membatasi kalori yang kita konsumsi setiap harinya. Karena kita harus melatih tubuh untuk menggunakan cadangan lemak dalam tubuh kita. Jadi intinya di situ, kita memaksa tubuh untuk menguraikan lemak kita yang sangatlah berlimpah. Anda dapat mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, protein nabati dan hewani seperti ikan, daging, kacang-kacangan, serta tahu dan tempe. Dan juga makanan alamiah lainnya yang rendah kalori. Setidaknya dalam 1 hingga 2 minggu awal adalah waktu yang terberat dalam program menurunkan berat badan. Karena di samping mengurangi porsi makan, kita juga harus membatasi konsumsi gula dan garam. Sebagaimana gula dan garam ini adalah pasangan serasi yang tidak bagus untuk kita yang sedang dalam program menurunkan berat badan. Karena gula itu nantinya dirubah menjadi lemak dan berdasarkan hellosehat.com, konsumsi garam yang tidak tepat dapat mengurangi kepekaan tubuh atas sinyal nafsu makan yang menandakan Anda sudah kenyang. Nah, jadi kita bisa terus ngemil tuh. Makanya saat makan keripik atau chips, kita akan terus mengunyah karena ada rasa nagih dari gurihnya keripik. Rasa gurih sendiri merupakan kombinasi dari rasa asin dan manis. Kemudian dengan pola makan baru yang mengurangi gula dan garam dan juga memilih jenis-jenis makanan yang lebih sehat, tentunya bisa membosankan ya. Terlebih jika penyajiannya hanya memilih untuk dikukus saja. Nah, Anda dapat menyiasati rasa bosan tersebut dengan menggunakan bumbu atau saus pendamping sesuai selera. Namun juga harus diperiksa apakah tinggi kalori atau tidak. Misalkan, Anda ingin buah-buahan dengan bumbu rujak manis. Nah, buah-buahannya oke ya. Tapi untuk bumbunya, Anda harus pertimbangkan jumlah kandungan kalorinya. Karena bumbu rujak manis kan terbuat dari gula merah dan ditambah dengan gula putih juga ya. Dan dalam beberapa variasi juga mengandung kacang dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga membuat bumbu rujak manis ini sangat tinggi kalorinya. Nah, dalam 2 minggu awal program menurunkan berat badan, Anda bisa membuat jadwal menu sehat apa saja yang akan Anda konsumsi setiap harinya agar terhindar dari perasaan bosan dan menu yang monoton. Konsumsilah makanan yang tinggi protein karena dapat membuat kita lebih mudah merasa kenyang hingga lama. Kurangi karbohidrat dan carilah makanan yang kaya serat atau fiber. Sebisa mungkin hindari makanan yang deep fried atau gorengan dan janganlah minum minuman yang bersoda serta minumlah air putih yang teratur dan berkala. Terlebih saat Anda merasa lapar. Dan saat waktunya untuk makan, makanlah dalam porsi yang sedikit. Anda bisa mengatur jadwal makan yang sesuai bagi Anda. Misalkan makan jam 10 pagi dalam porsi yang sedikit, kemudian dilanjutkan lagi sekitar jam 4 sore. Sebisa mungkin jangan makan saat malam hari ya.
Filosofinya agak diganti, bukan hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Tentu dalam 2 minggu awal jika Anda konsisten, insya Allah perubahan yang baik akan terlihat pada tubuh Anda. Olahraga teratur. Untuk yang baru memulai program menurunkan berat badan, saya menyarankan untuk tidak olahraga yang berat terlebih dahulu ya. Karena di fase awal yaitu 1 atau 2 minggu pertama, tantangan terberat itu adalah rasa lapar dan motivasi diri sendiri. Karena pada fase awal tubuh kita belum terbiasa untuk mendapatkan makanan yang tidak biasa kita makan dan porsi yang telah kita kurangi. Yang biasanya terjadi adalah kita berkompromi. Saya kan tadi sudah olahraga. Ya, enggak apa-apalah makan cemilan atau gorengan, kan kalorinya sudah dibakar. Perlu diingat bahwa dalam program menurunkan berat badan yang ingin kita bakar dalam olahraga itu adalah timbunan lemak yang kita miliki, bukannya makanan tinggi kalori yang barusan kita konsumsi. Jadi biasakan tubuh dalam meregulasi asupan kalori dalam 1 atau 2 minggu awal. Baru jika Anda sudah konsisten, mulailah olahraga dari yang ringan. Misalkan berjalan dalam 15 menit. Kemudian jika Anda sudah terbiasa, dapat ditingkatkan dengan durasi agak lama dan dengan jarak berjalan kaki yang agak jauh. Jangan memilih untuk berlari pada awal minggu program menurunkan berat badan ya, karena bisa membuat dengkul kita terasa sakit dan malah mental kita kapok untuk berolahraga. Jika sudah terbiasa berjalan kaki dan bobot badan kita sudah turun secara stabil, kemudian nafas juga tidak ngos-ngosan, maka Anda bisa mulai rutin berolahraga secara intensif. Anda juga bisa memilih opsi untuk nge-gym ya, karena di gym juga ada treadmill untuk latihan kardio dan berbagai angkat beban untuk memanage massa otot kita. Anda bisa bertanya dengan trainer gym, latihan apa saja yang cocok dengan program menurunkan berat badan. Nah, karena sebelumnya Anda sudah berlatih mengatur asupan dan juga berlatih berjalan kaki dan berlari, maka saat masuk ke dalam gym, Anda sudah bisa beradaptasi untuk latihan fisik yang selanjutnya. Diet ekstrim. Untuk diet yang ekstrim tentu ini tidak sehat ya, malah dapat membuat kita sakit perut atau bahkan pingsan. Karena tubuh dipaksa beraktivitas dengan kalori yang sedikit secara tiba-tiba. Dan malah sebagian besar akan gagal ya, jika kita memilih untuk melakukan diet ekstrim dalam minggu awal program penurunan berat badan. Karena lebih terasa menyiksa diri sendiri ketimbang belajar disiplin untuk mengatur pola makan yang sehat dan asupan gizi yang cukup. Nah, untuk hasil yang maksimal dibutuhkan ketekunan, keteguhan, dan disiplin yang kuat, bukan diet ekstrim yang bertujuan untuk menjadi langsing seketika. Ekspektasi dan target. Untuk target penurunan berat badan ini, Anda bisa merencanakan hasil yang ingin dicapai. Misalnya dalam 2 minggu pertama, karena Anda hanya mengurangi porsi makan dan mengganti pola makan, maka target bobot untuk berkurang adalah 1 hingga 1,5 kg. Untuk 2 minggu selanjutnya, karena sudah dimulai dengan aktivitas olahraga ringan, maka target penurunan bobot bisa ditambahkan sedikit, misalkan 2 kg hingga 2,5 kg untuk 2 minggu selanjutnya. Sehingga pada sebulan awal program penurunan berat badan, target minimal bobot turun yang perlu dicapai ialah 3 hingga 4 kg. Tentu untuk bulan-bulan selanjutnya dengan peningkatan olahraga dari ringan ke sedang hingga pada nantinya mencapai olahraga yang lebih teratur dan intensif, maka target penurunan berat badan bisa Anda sesuaikan kembali. Namun perlu diingat bahwa ekspektasi penurunan berat badan Anda haruslah realistis untuk dijangkau oleh Anda. Dukungan orang terdekat. Dukungan sosial ini sangatlah penting karena semangat kita untuk menurunkan berat badan dapat lebih termotivasi. Terlebih jika ada seseorang yang memantau perkembangan kita serta mengingatkan program penurunan berat badan yang saat ini sedang kita lakukan. Misalnya, saat kita sedang ingin nyemil banyak atau istilahnya adalah bolos dari program,
Sosok tersebut dapat mengingatkan kita untuk tetap konsisten dan tidak keluar dari program yang kita jalankan. Tentunya hal tersebut sangatlah luar biasa. Namun sebaliknya, jika Anda berada di lingkungan pertemanan yang kurang menyetujui untuk Anda menurunkan berat badan, misalnya entah mereka lebih nyaman jika Anda berpenampilan gendut, atau mereka merasa dengan kita bertubuh gemuk itu lebih lucu dan lain sebagainya. Nah, tentu hal ini dapat mengganggu motivasi kita. Terlepas dari berbagai hal tersebut, yang mengetahui seberapa penting dalam upaya menjalankan program penurunan berat badan ini adalah kita sendiri. Seberapa kuat motivasi kita, sejauh mana kita konsisten dalam menjaga pola makan, komitmen untuk mulai berolahraga secara teratur, ini semua ada di tangan kita. Bisa dibilang, musuh terbesar dalam upaya menurunkan berat badan adalah diri kita sendiri. Suplemen diet, obat langsing, dan ramuan langsing langsung. Saya sendiri telah banyak mencoba berbagai macam suplemen, obat, dan aneka produk pengganti makanan. Mulai dari teh yang dikatakan berkhasiat menurunkan berat badan, obat yang senilai jutaan rupiah, suplemen bubuk yang dikatakan mengganti makanan dan dapat membuat tubuh langsing. Bahkan yang paling konyol adalah kapsul astronot yang dikatakan mampu membuat tidak lapar karena satu kapsul itu nutrisinya melebihi satu piring makanan, seperti astronot di luar angkasa yang menggunakan kapsul tersebut. Entahlah, saya dulu juga tidak berusaha mengecek kebenarannya, dan misal pun memang ada kapsul seperti itu, apakah bisa dijual bebas oleh para penjual, dan apakah produk yang saya beli itu benar-benar asli? Tapi yang saya rasakan adalah semuanya itu tidak ada efeknya sama sekali. Misal pun ada, hanyalah sedikit saja. Yang banyak adalah faktor sugesti. Bayangkan, kita membeli suplemen penurunan berat badan yang mahal sekali harganya. Kemudian dalam kemasannya, kita disuruh diet dan hanya makan dari suplemen yang mahal itu. Katakanlah 3 kali sehari kita harus menggunakan produk itu. Ya tentu saja kita akan menuruti anjuran itu, karena kita kan sudah membeli produk yang harganya sangatlah mahal. Tidak mungkin kan habis mengkonsumsi suplemen penurunan berat badan yang mahal itu, terus kita malah makan nasi bebek atau sate kambing. Atau ada juga suplemen pengganti makanan yang harganya mahal, namun mengharuskan kita untuk olahraga. Ya sama saja kan, berarti kita harus olahraga biar menjadi lebih langsing. Nah, ketimbang membeli suplemen pengganti makanan atau obat-obat lainnya yang harganya kecenderungan memang harganya sangatlah mahal ya, malah lebih baik Anda membeli sayur-sayuran, buah-buahan, protein nabati dan hewani seperti ikan, daging, kacang-kacangan, serta tahu dan tempe, dan makanan alamiah lainnya yang kaya akan serat, nutrisi, dan rendah kalori. Malah harganya lebih murah dan tidak memberatkan pengeluaran kita. Serta jangan lupa juga didukung dengan pola makan dan gaya hidup yang lebih sehat. Jangan mudah percaya dengan produk yang menjanjikan turun berat badan dengan instan ataupun obat langsung-langsing. Malah bisa-bisa itu mengandung obat pencahar yang membuat kita bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air besar. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap konsisten. Kembali lagi, musuh terbesar dalam upaya untuk menurunkan berat badan adalah diri kita sendiri. Semoga program penurunan berat badan yang akan Anda jalankan berhasil dan membuat Anda lebih segar dan bugar setiap harinya. See you next time. Jangan lupa like and subscribe ON Info ya. Terima kasih.